Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, perkenalkan di sini nama saya Nur Asia Khaliki dengan NIM 2023-32004. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan klasifikasi bintang. Kalian tahu nggak sih jenis dan klasifikasi bintang itu apa? Nah, kalau tidak tahu, mari kita ketahui bersama-sama. Ya, sebelum kita masuk kepada inti materinya, kita perlu mengetahui tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini dibagi menjadi 4 bagian. Apa aja sih? Yang pertama, untuk mengetahui klasifikasi bintang. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis bintang. Yang ketiga, untuk mengetahui diagram Harris-Spung-Russell. Yang keempat, yang terakhir, untuk mengetahui riwayat kehidupan bintang. Kita masuk pada inti materi yang ditunggu-tunggu. Yang pertama, klasifikasi bintang. Bintang adalah objek langit yang memancarkan cahaya dan energi melalui proses fusi nuklir. Untuk memahami bintang, kita perlu mengklasifikasikannya. Klasifikasi bintang tidak hanya membantu kita mengenali mereka, tetapi juga memberikan wawasan tentang sifat fisik dan evolusi mereka. Sistem klasifikasi bintang yang paling terkenal adalah Morgenstern. Dalam sistem ini, bintang dibagi menjadi 7 kelas berdasarkan suhu permukaan dan spektrum cahaya yang dipancarkannya. Mari kita lihat lebih dekat dan satu persatu. Yang pertama, kelas O, bintang yang sangat panas dengan suhu lebih dari 30 Kelvin, contohnya Zeta Puppis. Yang kedua, kelas B, bintang panas dengan suhu antara 10.000 sampai 30.000 Kelvin, contohnya Rigel. Yang ketiga, kelas A, bintang putih yang lebih dingin dengan suhu 7.500 sampai 10.000 Kelvin, contohnya Sirius A. 4. Kelas F, bintang kuning putih dengan suhu 6.000 sampai 7.500 Kelvin, contohnya Canopus. Selanjutnya, 5. Kelas G, bintang kuning seperti matahari kita dengan suhu 5.200 sampai 6.000 Kelvin, contohnya matahari. 6. Kelas K, bintang oranye yang lebih dingin dengan suhu 3.700 sampai 5.200 Kelvin, contohnya Alciterus. Yang terakhir, 7. Kelas M, bintang merah yang paling dingin dengan suhu di bawah 3.700 Kelvin, contohnya Betelgeuse Proxima. Dan di sampingnya adalah gambaran klasifikasi bintang. Yang kedua, jenis-jenis bintang dari kecil hingga raksasa. Bintang tidak hanya bervariasi dalam suhu, tetapi juga dalam ukuran dan luminositas. Mari kita eksplorasi jenis-jenis bintang yang menakjubkan. Di sampingnya adalah jenis-jenis bintang. Yang pertama, bintang deret utama. Ini adalah bintang yang paling umum, termasuk matahari kita. Kedua, bintang raksasa. Setelah bintang deret utama kehabisan hidrogen, mereka dapat berkembang menjadi bintang raksasa. 3. Bintang Katai. Bintang kecil dan berukuran terang dibandingkan dengan deret utama. 4. Bintang terakhir, bintang supernova. Ketika bintang besar kehabisan bahan bakar, mereka dapat meledak dalam peristiwa yang spektakuler yang disebut supernova. 3. Diagram Harris-Spung-Russell, peta bintang di langit. Diagram Harris-Spung-Russell (HR) adalah alat penting dalam astronomi yang menggambarkan hubungan antara luminositas dan suhu bintang. Bayangkan, sebuah peta bintang menunjukkan di mana setiap bintang berada dalam siklus hidupnya. Diagram ini dibagi menjadi 2 sumbu. Sumbu vertikal menunjukkan luminositas bintang dari yang paling redup di bawah hingga yang paling terang di atas. 2. Sumbu horizontal menunjukkan suhu bintang dari yang paling panas di kiri hingga yang paling dingin di kanan. Dan di samping ini adalah gambaran dari diagram Harris-Spung-Russell atau peta di langit. Dan di dalam diagram ini kita dapat melihat yang pertama, deretan utama. Sebagian besar bintang, termasuk matahari, terletak di garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa bintang-bintang ini sedang dalam fase stabil. Yang kedua,
raksasa dan supernova terletak di bagian atas diagram, menunjukkan bintang yang lebih besar dan lebih terang. Yang terakhir, Katai terletak di bagian bawah, menunjukkan bintang yang lebih kecil dan kurang terang. Kita masuk pada akhir dari materi ini, 4 riwayat kehidupan bintang, dari nebula hingga supernova. Setiap bintang memiliki perjalanan hidup yang unik, dimulai dari awan gas dan debu yang dikenal sebagai nebula. Proses pembentukan bintang adalah salah satu keajaiban alam semesta. Berikut adalah tahapan kehidupan bintang. Dan di samping ini adalah gambaran dari tahapan kehidupan bintang tersebut serta penjelasannya. Fase protobintang. Awan gas mulai mengerut di bawah pengaruh gravitasi, membentuk inti yang semakin panas. Kedua, bintang deret utama. Ketika suhu dan tekanan cukup tinggi, fusi hidrogen dimulai dan bintang memasuki fase stabil. Ini berlangsung miliaran tahun. 3. Fase raksasa. Setelah kehabisan hidrogen, bintang mulai membakar helium dan elemen yang lebih berat, mengembang menjadi raksasa. Yang terakhir, fase akhir. Bintang besar dapat meledak sebagai supernova, menciptakan elemen berat dan meninggalkan inti yang dapat menjadi neutron star atau black hole. Bintang kecil di sisi lain akan berakhir sebagai bintang Katai putih. Dan itulah penjelasan dari materi jenis dan klasifikasi bintang yang perlu teman-teman ketahui. Ya, kita masuk dalam penghujung dari seluruh materi ini adalah kesimpulan. Dengan memahami klasifikasi jenis, diagram HR, dan riwayat kehidupan bintang, kita tidak hanya belajar tentang objek langit, tetapi juga tentang proses yang membentuk alam semesta kita. Setiap bintang memiliki cerita yang menunggu untuk diceritakan, dan kita adalah penjelajah yang berusaha memahami keajaiban tersebut. Akhir kata dari semua ini, berikan saya waktu untuk memberikan pantun. Maaf jika presentasinya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.